Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol suwiji. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalna wudu. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira suwiji. Al-awwalu utawi kang kawitan. Al-khariju iku perkara kang metu. Min ahdil sabilaini saking salah sawijine dalan loro. Min kubulin saking kubul. Au duburin utawa dubur. Rihin rupane angin. Au khairihi utawi liyane angin. Ilal mani kejaba mani. Asani utawi kang kaping pindho. Zawalul akli iku ilange akal. Binaumin kelawan sebab turu. Au khairihi utawa liyane naum. Illa nauma qaid iki kejaba turune wong kang lungguh. Makinin kang netepno. Maka adahu ing pelungguhane qaid. Minal ardi saking bumi. As-salisu utawi kang kaping 3. Al-tiqa'u iku tamune. Basyaratan rajulin lorone wong lanang. Wamra'atin lan wong wadon. Kabiraini kang tuwa karone. Ajnabina kang ajnabi karone. Min khairin hailin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u kang kaping 4. Masuhubul al-adimi iku demek kubule anak Adam. Au halaqati duburihi utawa kolongan dubure anak Adam. Bibadanir rohati kelawan jerone epek-epek. Au batunil asabihi lan pira-pira jerone deriji. Dalam pasal ini menerangkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 4 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan pembuangan, yaitu kubul dan dubur, baik berupa angin, benda padat, ataupun benda cair. Atau yang keluar perkara yang suci maupun najis, ataupun yang keluar perkara biasa atau luar biasa, yang artinya tidak biasa keluar. Contoh, air kencing atau kotoran manusia. Contoh yang keluar perkara yang suci, artinya bukan najis, yaitu ulat yang biasanya keluar dari duburnya seseorang. Atau yang najis, contoh air kencing atau kotoran, ataupun darah, ataupun yang lainnya, kecuali air mani. Ketika seseorang sudah wudu dan dia mengeluarkan air mani tanpa melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu, seperti halnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan atau menyentuh kemaluannya, maka wudunya tidak batal. Perkara yang kecil seperti halnya wudu ini termuat dalam toharoh yang besar, yaitu mandi. Perkara yang membatalkan wudu kedua yaitu hilangnya akal. Bisa sebab tidur atau yang lain seperti gila, kecuali tidurnya orang dengan posisi duduk, yang merapatkan pantatnya ke tempat duduk, yang dimana tidak membatalkan, harus dengan memenuhi syarat. Yang pertama,
tidurnya dengan cara duduk. Jika tidurnya tidak dengan duduk, dengan berdiri ataupun terlentang, maka wudhunya batal. Yang kedua, orang tersebut gemuk yang sedang. Jika orang tersebut kurus atau sangat gemuk, dan di situ ada bagian dari pantat yang tidak rapat sehingga ada ruang bagi angin untuk keluar, yaitu batal wudhunya. Perkara yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah masuk usia dewasa tanpa ada unsur mahram, maka batal wudhunya. Ukuran dewasa di situ dianggap sudah masuk usia yang bisa menimbulkan syahwat, baik laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya ketika seseorang anak sudah mencapai umur 6-7 tahun. Ini dianggap usia dewasa yang bisa menyebabkan keluarnya syahwat. Yang menyentuhnya yang kedua, tidak ada unsur mahram. Jika ada unsur mahram seperti orang tua menyentuh anaknya atau seseorang menyentuh kakaknya, maka tidak mengapa. Yang ketiga, ketika di situ bersentuhan, maka tidak membatalkan wudhu. Di sini bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ini bisa membatalkan wudhu. Ketika seseorang tersebut yakin bahwa mereka bersentuhan, maka wudhunya batal. Tetapi jika seseorang itu tidak yakin atau mamang, maka wudhunya tidak batal. Perkara yang membatalkan wudhu keempat adalah menyentuh kubul atau duburnya seseorang dengan telapak tangan atau bagian dalam dari jari-jari, maka bisa batal wudhunya. Ketika menyentuh kubul atau dubur, meskipun kubul atau dubur itu sudah terpotong, selama di situ masih berbentuk kubul atau dubur. Ketika sudah tidak berbentuk, maka di sini tidak membatalkan wudhunya. Meskipun kubul atau duburnya ini tidak berfungsi, ataupun kubul atau duburnya ini anak kecil maupun orang meninggal. Kubul daripada seseorang laki-laki adalah bagian batang dari kemaluannya sampai ujung, sedangkan kubul dari perempuan adalah bibir kemaluan, di situ bukan bagian dalam. Jadi, jika menyentuh bagian di luar tadi, maka wudhunya tidak batal. Dalam permasalahan lamsu dan mansu, ini di situ adalah perbedaan, meskipun di situ memiliki arti persentuhan yang dimana perbedaannya kalau masu itu menggabungkan menggunakan telapak tangan, sedangkan lamsu sentuhan tidak harus menggunakan telapak tangan, entah itu kulit dengan kulit ataupun yang lainnya. Yang kedua, kalau dalam masu tidak harus beda dengan jenis kelaminnya. Yang ketiga, perbedaan masu dan lamsu. Masu bisa dilakukan satu orang, bisa menyentuh kelaminnya sendiri, sedangkan lamsu harus lebih dari satu orang. Yang keempat, perbedaan sentuhan dengan lamsu. Kalau masu menggunakan telapak tangan, kalau masu itu bisa dilakukan dengan mahram, tetapi kalau lamsu dengan selain mahram. Yang keenam, perbedaan antara masu dan lamsu. Masu menyentuh farji, sedangkan lamsu tidak membatalkan. Yang ketujuh, perbedaan masu dan lamsu. Masa sentuhan khusus pada farji, kalau lamsu tidak khusus pada farji. Yang kedelapan, kalau masu tidak diharuskan umur dewasa, sedangkan lamsu harus sudah masuk umur dewasa. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Man utawi sapane wong
ing qadha wudu kang batal apa wudune man. Haruma iku haram alaihi ing atase man. Arba'atu asya'a apa papat pira-pira suci. As-sholatu rupane salat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul musaffi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa yuharruma alal junubi ing atase wong kang junub. Sitatu asya'a apa 6 pira-pira suci. As-sholatu rupane salat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul musaffi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Walu beksu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Dalam pasal ini menjelaskan tentang orang yang batal wudunya maka haram melakukan 4 perkara. Perkara-perkara yang diharamkan karena hadas kecil ada 4, yaitu melakukan sholat. Meskipun sholat ini adalah sholat sunnah ataupun sholat jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholatnya salah satu dari kalian ketika memiliki hadas sampai orang tersebut melakukan wudhu, kecuali sholatnya orang yang tidak memiliki suci, kemudian orang tersebut melakukan sholat fardu, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah, karena hormat terhadap waktunya sholat dan orang tersebut wajib qadha ketika dia mampu melakukan salah satu daripada bersuci. Termasuk juga orang yang melakukan khotbah Jumat atau sujud tilawah maupun sujud syukur. Ini tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan hadas. Yang kedua dari perkara-perkara yang diharamkan karena hadas adalah melakukan tawaf, baik itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Contoh tawaf sunnah yaitu tawaf ketika hadir di Mekah karena tawaf kedudukannya menempati kedudukan sholat. Cuma ada perbedaan kalau dalam tawaf diperbolehkan berbicara, sedangkan dalam sholat tidak diperbolehkan berbicara. Termasuk orang yang memiliki hadas kecil adalah menyentuh mushaf. Mushaf yaitu setiap perkara itu tertulis lafaz-lafaz Allah dengan tujuan dirosah belajar meskipun perkara tersebut bukan berupa kertas, seperti halnya papan tulis, tembok, ataupun yang lainnya. Kemudian, orang yang membaca mushaf diharamkan bagi orang yang memiliki hadas, kecuali ketika Al-Quran tersebut berada dalam tas. Itu tidak apa-apa meskipun orang tersebut memiliki hadas kecil. Untuk yang selanjutnya, perkara-perkara yang diharamkan karena menanggung janabat. Ada 6. Yang pertama adalah melakukan sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat ada maupun sholat fardu. Keharaman bagi orang yang janabat adalah melakukan tawaf, karena tawaf itu seperti halnya sholat. Yang selanjutnya, menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Perkara yang diharamkan janabat selanjutnya adalah berdiam diri di dalam masjid. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran, yaitu mengucapkan Al-Quran dengan suara. Jika tanpa adanya suara, tidak mengapa bagi orang yang memiliki hadas karena janabat.